Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif, sobat-sobat kreatif. Untuk kali ini kita belajar desain grafis menggunakan Corel X7. Nah, di sesi ini kita akan coba mempelajari teks atau saya sebut dengan fungsi teks. Fungsi teks ini atau penempatan teks di Corel Draw X7 ini adalah salah satu pengenalan dasar di Corel X7. Nah, di mana fungsi teks ini kita menempatkan teks di Corel X7 ini ada tiga kategori atau tiga cara untuk penempatan teks. Oke, untuk teks sendiri di Corel X7 itu kita lihat di toolbox. Di toolbox itu adalah lambang atau simbol ikonnya huruf A ya, huruf A. Kita klik. Nah, ini adalah bentuk pointer dari teks tersebut. Kita tinggal menggunakan fungsi mana. Nah, kita coba untuk yang pertama yaitu menggunakan teks artistik namanya, atau saya sebut dengan teks biasa gitu ya. Tinggal klik aja. Setelah ada pointer seperti ini tinggal klik. Nah, setelah kita klik, kita tinggal mengetiknya. Ya, kita tinggal mengetiknya. Kita coba dengan satu ketikan. Oke, ini saya sebut. Nah, setelah selesai, kita kembali ke Pictool. Nah, itu tinggal menyesuaikan di mana ingin kita letakkan. Di mana ingin kita letakkan. Kalau ingin merubah jenis fontnya, kita tinggal seperti ini, kita klik. Tinggal kita memilih. Ya. Nah, membesarkan jenis size-nya atau menebalkan, ya. Nah, ini juga bisa kita langsung besarkan. Ya, kita geser-geser. Ini menurut saya lebih cepat ya menggunakan fungsi teks ini, yaitu dengan nama fungsi teks artistik atau teks biasa yang saya sebut tadi. Oke, sobat kreatif, kita coba yang kedua yaitu fungsi teks paragraf. Fungsi teks paragraf itu seperti apa caranya? Oke, kita pilih Pictool di toolbox untuk teks toolnya. Kita klik. Caranya itu kita klik, kita tahan, kita drag ke bawah langsung samping. Oke, ini namanya adalah tata cara untuk teks menggunakan teks paragraf. Nah, teks paragraf ini biasanya digunakan untuk membuat teks-teks yang banyak, membuat iklan atau apa ya, untuk membuat teks yang banyak. Nah, untuk caranya penggunaannya teks ini kita tinggal mengetik aja dengan banyak-banyak. Misalnya ini kita acak aja ya dengan mempercepat waktu. Kita acak aja. Misalnya kita membuat suatu kata-kata. Ya, kita ini acak ya. Ini enggak ada satupun yang mirip. Itu kita acak teksnya. Terus acak. Oke, ini kita membuat teksnya acak. Nah, kita kembali Pictool, sama prosesnya. Apabila kita merubah fontnya, kita tinggal klik ini. Apabila kita ingin membesarkan, nah gunakan ini. Tapi kalau yang pertama tadi kita bisa tinggal tarik-tarik untuk membesarkan. Kalau ini dia tidak bisa, ya, misalnya tidak bisa. Artinya tidak bisa itu tidak secara langsung, ya hanya membesarkan tabelnya aja. Nah, paling seperti ini. Nah, kalau di sini menggunakan membesarkan size-nya atau jenis hurufnya, tinggal seperti ini. Kita harus mengklik yang di property bar. Oke, jadi seperti ini. Ya, ini teksnya asal aja ya. Hanya sekedar mencoba. Nah, kalau ingin merapihkan, ini tinggal di sini ada tempat untuk merapikan seperti di Microsoft Word juga ya, merapikan. Tinggal kamu pilih mau yang mana, center atau tengah, right, terus jadi spine untuk rata kiri rata kanan. Ini sering, makanya gunakan text box ini sering digunakan kalau kita banyak-banyak membuat suatu iklan atau kata-kata atau membuat buku.
jadi menggunakan ini text box. Oke, kita contohkan aja, kita menggunakan full justify, ya rata kiri rata kanan. Oke, ini jenis teks yang kedua. Dan yang ketiga ada jenis teks yang mengikuti line atau mengikuti garis, ya mengikuti line atau mengikuti garis. Oke, gimana caranya? Caranya kita coba. Yang pertama kita coba dulu menggunakan garis freehand. Freehand kita coba. Ya. Jadi ini fungsinya ya. Oke, setelah selesai pembuatan garis, kita coba untuk pengetikan. Nah, setelah pengetikan, untuk pengetikan line ini tata caranya ada dua, ya, caranya dua. Ada secara langsung kita ketikan, ada juga yang kita ketikan di luar, teksnya maksudnya di luar, tidak di dalam garis, baru kita masukkan ke dalam garis. Nah, kita coba yang pertama dulu, yaitu memasukkan teks secara langsung, ya secara langsung. Nah, kalau di Corel X7 kita lihat di menu teks. Di menu teks ini ada menu teks, pilih ini Path to Path, kita klik. Nah, kalau ini tidak bisa langsung ketik. Kalau X3 mungkin masih langsung dia. Kalau ini kita letakkan dulu di mana mau letakkan. Tanda pointernya seperti ini ya. Ya, bukan seperti ini, tapi seperti ini. Bukan seperti ini juga. Seperti ini, pas ya lurus. Ada benarnya. Ya, kita tinggal klik aja. Oke, setelah itu kita ketik apa yang mau kita buat gitu, dia mengikuti garis. Caranya seperti ini ya, panjang, kreatif. Oke, setelah itu kita pilih pick tool. Nah, di sini perbedaannya dengan yang pertama, yang kedua, dan ketiga ini yang mengikuti garis kita harus memformat lagi. Contohnya di sini masih ada sisa garisnya. Terus ini kita lihat terlalu rapat dengan garis atau line-nya gitu ya di bawah. Jadi kita harus bisa menaikkan atau menurunkan. Di mana atau kita inginkan atau kita paskan di tengah. Nah, caranya yaitu di sini lihat propertinya. Mulai kita lihat di sini ada letak-letaknya, teks orange-nya, letak-letaknya seperti apa, merengnya. Oke, kita buat standar yang di atas ya. Yang kedua, ini kita lihat, kita coba, yaitu untuk menaikkan, memberi jarak kepada garisnya. Kalau kita ke atas seperti apa ya? Oke, berarti dia membuat jarak antara garis bawah ke teksnya. Ya, kalau kita klik tadi berarti 2, kita coba yang 5 misalnya. Ya, semakin berjarak. Ya, semakin berjarak. Oke, gimana kalau kita klik yang di bawah atau minus? Tadi kan 0, gitu ya. Kita buat minus, kemana arahnya? Kita buat sampai B. Oke, ini dia. Jadi jaraknya ke bawah. Ya, bawa jarak ke bawah. Nah, itu untuk fungsi ini. Terus kita lihat lagi untuk yang sebelahnya lagi. Apa fungsinya ini? Kita coba. Ya, dia menggeser ke kanan ataupun menggeser ke kiri. Seandainya mungkin teksnya tidak center atau tidak rata, kita bisa menggunakan ini. Oke. Nah, terus di sini ada mirror. Ya, ada mirror, ini membalikkan teksnya. Ya, misalnya kalau ingin kita berpercetakan ini harus dibalikkan gitu misalnya. Itu dia fungsinya. Terus ini juga untuk apa? Sama juga untuk membalikkan. Ya. Oke, nah sisanya jenis huruf, ini membesarkan, ini untuk menghindar biasa. Oke, kita akan coba. Ya, ini kita standarkan untuk coba. Kita akan mencoba yang terakhir, yaitu teks yang mengikuti garis atau teks line, yang teks mengikuti garisnya, yang menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara kita teks yang udah ada di luar kita masukkan. Ya, oke ya. Kita coba dengan lingkaran ini, elips, buat.
Kita naikkan dulu terlalu rapat. Oke. Nah, kita coba teksnya di luar. Kita klik dulu dengan teks artistik atau teks biasa. Kita ketik sini. Oke. Lalu kita klik pick tool. Nah, kita lihat ini line atau objek, dan ini adalah teks yang kita buat dengan tata cara teks artistik ya. Nah, caranya untuk memasukkan kita kemari itu sebetulnya sama dengan cara ini, cuman ini langsung, sementara ini kita ketik di luar. Oke, caranya kita pilih menu teks, sama pilihnya text to page, arahkan tanda pointer ini ke objeknya. Nah, perhatikan ya. Nah, mau di mana letaknya? Mau di dalam bisa, di luar bisa, agak jaraknya bukan bisa, ke bawah juga bisa, kita tinggal putar. Oke, ini kemudahan di Corel X7. Kalau di X3 beda lagi, dia harus kita putar-putar dulu ya. Oke. Nah, kita pastikan di sini, kita klik. Oke. Nah, ini cara menggunakan teks line, yaitu teks menggunakan garis, menempatkan pada objek. Nah, menggunakan cara yang kedua yaitu teksnya di luar, Oke, seandainya ini kurang rapat, kita mengedit di atas seperti ini, sama. Cara juga sama, ya, menunya juga semua sama. Oke, semua sama. Nah, jadi kita bisa menggali jarak ya, Oke, para sobat-sobat kreatif, apabila ingin mencoba dengan fungsi teks ini atau kita membuat satu logo menggunakan teks, kita udah mengetahui teks mana yang kita perlukan, baik itu teks artistik atau teks paragraf atau teks penempatan di garis atau di line atau penempatan di objek. Kalau seandainya kita menggunakan penempatan di garis atau di objek, kita tinggal memilih dengan cara yang mana, apakah menggunakan langsung atau kita menggunakan teks di luar untuk menempatkan di objek itu sendiri. Sobat-sobat kreatif, inilah untuk dasar-dasar menggunakan teks di Corel Draw X7. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, sobat-sobat kreatif. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.